Wakaan yakula, dan seperti orang itu berkata, lau akoda, jika menyiksa ini kepadaku Allah untuk Allah besar kesolati dengan meninggalkan sholat, ma'ama beserta sesuatu anak yang ada aku di dalamnya ma'am tersebut minal marodi dari penyakit atau sakit dolamani, maka berarti menzalimi Allah kepadamu. Al-Qala atau berkata itu sahabat seseorang tadi lifi'lin pada sesuatu hadasa yang telah terjadi. Ada pun ini sesuatu yang terjadi ini bighairi taqdirillahi adalah dengan tanpa takdir dari Allah. Lau syahida atau dia mengatakan lau syahida andaikan bersaksi Indi di sisiku al-anbiya awil para nabi awil malaikatu atau itu para malaikat aw jami'il muslimina atau jami'ul muslimina atau seluruh kaum muslimin dikata dengan seperti ini, sebuah persaksian misalkan apa begitu, maka berhubung maka tidak akan aku terima pun mereka semua tadi itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kata-kata yang bisa menjadikan seseorang itu murtad. Di sini dilanjutkan oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, seperti ada orang berkata begini, andaikan Allah menyiksa aku gara-gara aku tidak sholat, padahal aku loh sakit, padahal aku loh orang yang kekurangan banget. Pokoknya keadaan hidupku susah, aku gak sholat, kok aku disiksa oleh Allah gara-gara itu, maka Allah berdoa kepadaku. Perkataan seperti ini bisa menjadikan orang. Maksudnya ada orang nuduh Allah itu boleh kepada dia murtad. Alhamdulillah, makanya hati-hati. Atau ada orang ngomong Allah ini gak adil, hati-hati, bisa murtad. Gak adil itu harus boleh. Padahal yang namanya zalim itu wadulmu wadusyai fi mawdi'i. Zalim itu meletakkan sesuatu di selain tempatnya. Enten sawite wong diambil diletakkan di mobil di boleh. Ini gak pada tempatnya. Oh sawite wong di boleh. Nek sawite dhewe ono tempat terkait dhewe, tempatnya di boleh itu. Tapi kalau sawitnya orang dicukup, itu ini meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, sawit itu boleh. Atau uangnya orang diambil di bawah bunga, ini nggak pada tempatnya, uang itu ada pemiliknya, tapi diambil, ini nggak pada tempatnya, itu definisi boleh dan lain-lain bisa dijelaskan sendiri. Nah, kalau ada orang menganggap Allah itu zalim dan dia mengatakan Allah itu zalim sama aku. Aku gak sholat padahal aku lorok. Aku gak sholat padahal uripku rekoso. Aku gak sholat ya karena selawat aku. Aku berjualan montang mantek banteng tulang. Nah perlu banteng kertu susah apa ya uripku. Sampai aku gak mau bersolat, soalnya disiksa. Allah nyiksa aku gara-gara gak sholat, dolim berarti Gusti Allah gak aku. Coba aku dikai murid sing enak, aku kan sudah dirajin sholat. Nah orang yang seperti ini, perkataan seperti ini menuduh Allah dolim, itu bisa sholat. Lalu dia berbilang hidayah. Karena itu hati-hati. Ya, kalau ada orang gak sholat itu bisa besar, tapi
nek terus nuduh-nuduh Allah boleh gara-gara kehidupannya yang sempit, gara-gara penyakitnya, dia alasan gak sholat, terus sampai nuduh Allah boleh tadi itu, maka itu bisa menjadikan keluar dari agama Islam murtad waliyadzubillahi dari itu. Karena itu hati-hati, jangan nuduh Allah boleh, jangan nuduh Allah gak adil. Terus Allah kepingin lo gak adil gak aku, hati-hati. Itu perkataan yang gak pantas sama sekali. Allah yang maha sempurna, Allah Tuhan pencipta segalanya dituduh gak adil, dituduh boleh. Padahal boleh tadi itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, bukan miliknya, diambil itu boleh. Lah apakah ada di langit bumi kuwabe semua yang ada di alam raya ini, apakah ada yang bukan miliknya Allah? Benar ya? Semua miliknya Allah. Nah kalau sudah miliknya Allah ya terserah Gusti Allah. Ada di apa terserah, kita semua miliknya Allah. Mau ada orang diberi kehidupan sempit ya terserah Allah, mau kafir Gusti Allah. Makhluk Allah kafir. Mau ada orang dikasih kehidupan yang longgar, jembar, kaya, ya terserah Allah. Mau dikasih sakit, ya terserah Allah. Mau dikasih sehat, ya terserah Allah. Dan pada hakikatnya semuanya dari Allah. Jadi mau diperbuat oleh Allah apapun, tidak ada istilah boleh itu, tidak ada. Tapi boleh itu Allah. Karena itu jangan pernah kita menuduh Allah boleh mengucapkan kata-kata seperti itu, karena itu bisa menjadikan seseorang tersebut keluar murtad dari agama Islam. Apalagi dolim ini satu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, alias Gusti Allah gak mungkin boleh. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman itu haram untuk kalian. Jangan sampai kalian saling zalimi. Jelas Allah benci dengan kezaliman. Lah Allah menuduh Gusti Allah boleh. Wah, ini kalimat yang berbahaya. Yang dituduh bukan sembarangan, Tuhan dituduh boleh. Tuhan dikata-katai nggak adil, dikata-katai boleh. Alhamdulillah. Di dalam hadis qudsi yang lain, saking bencinya Allah dengan kezaliman, Allah berfirman, "Lau kana dzulmu hajarun mulqat fil jannah, la kharaqtul jannata bisababihi." Andaikan kezaliman itu jadi sebuah batu kecil ada di surga, maka surganya tak robohkan surga. Padahal misal kita punya rumah bagus, enten kotoran di dalamnya, enten kotoran oleh cicak, kan cukup kotorannya diambil, dibersihkan, rumah masih berdiri tegak, indah, besar. Kan begitu yang diambil kotorannya. Tapi lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan, andaikan kezaliman itu masuk ke surga, walaupun berupa batu kecil, bukan diambil kezaliman itu untuk dibersihkan dari surga, bukan, tapi surganya dibersihkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Menunjukkan saking beratnya kezaliman, saking Allah benar-benar benci dengan yang namanya kezaliman. Ibarat tadi itu kotoran, ada rumah kotor, orang dibunuh, sakit bencinya dengan kotoran tersebut. Ini menunjukkan besar sekali kezaliman itu di sisi Allah, sangat-sangat dibenci. Karena itu hati-hati, jangan sampai ada orang yang berani nuduh dengan kata-kata Allah boleh, Allah gak adil. Wah, kalau jadi seperti itu bisa murtad,
dia wajib untuk menarik ucapannya, dan dia wajib untuk bersyahadat, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya doliman itu. Begitu juga dolim antara sesama manusia, jangan sampai kita lakukan. Dulu itu kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ada seorang sahabat yang menjadi pikirannya Kanjeng Nabi. Nabi itu sampai berhati-hati pikirin sahabat ini. Kenapa kasusnya? Ada yang namanya Kirkiro, seseorang sahabat namanya Kirkiro. Ini ditulis di kitab, ditulis namanya. Sebetulnya kita nyebut nama itu kurang pas, tapi karena di kitab memang disebut, ya tidak apa-apa, mengikuti riwayat tersebut. Untuk bahan pelajaran kita. Kirkiro ini mati, wafat. Kemudian dilaporkan sama Nabi. Nabi dengan berat hati mengatakan bahwa benar, Kirkiro ini dia mati, tapi saya dia matinya di neraka. Maka akhirnya kenapa Rasulullah dikasih informasi sahabat Nabi bahwasanya Kirkiro ini mengambil semacam mantel atau kain atau pakaian, korupsi kalau zaman sekarang, korupsi satu pakaian, mengambil yang bukan haknya, boleh orang pakaiannya tapi digosuli, enggak bagiannya di bawah. Boleh mengambil satu mantel. Maka diteliti sahabat, diselidiki di rumah itu ada mantel yang dia korupsi, dia ambil tanpa izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat, ini seorang yang berjuang sama Nabi, tapi gara-gara boleh ngambil sesuatu yang bukan haknya, mendolimi sesama, meninggal doliman. Dia dalam rangka menunjukkan kedoliman itu, boleh ngambil hak orang lain itu sangat berbahaya. Ini yang dulunya sahabat Rasulullah, ketemu Rasulullah, iman sama Rasulullah, tapi doliman bersama neraka. Dan Daniel, bagaimana orang zaman akhir, sahabat orang, tapi jumlah boleh pikiran kenapa kita kain dan baju, tapi salat saya teh karet teh sakit kita boleh kabeh. Enggak mandek, enggak tobat itu menang sangat berbahaya sekali. Karena itu hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kezaliman, karena ini sangat dibenci oleh Allah, dan jangan sampai kita berani menuduh Allah zalim. Orang yang mengatakan Allah zalim, maka dia bisa murtad dengan perkataan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, ada orang mengatakan sesuatu yang sudah terjadi, dia nyatakan oh ini terjadi karena bukan takdir dari Allah. Contoh, enten wong kepleset, kepleset mungkin enggak takdir dari Allah. Kamu terpleset, kamu jatuh, kamu kecelakaan, itu kejadian bukan takdir dari Allah. Jadi di sini kasusnya ada orang ngomong, mengomentari sesuatu yang telah terjadi, tapi dia mengatakan sesuatu yang terjadi tersebut lepas dari kendali Allah, alias tidak dikuasai oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini murtad, berarti dia menyatakan ada sesuatu yang terjadi yang tidak bisa dikendalikan oleh Allah sehingga lepas dari takdirnya. Ini berarti kan kekurangan, menuju penistaan kepada Allah. Nah, sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah kan meyakini semua yang terjadi di alam raya ini semuanya tanpa terkecuali, baik sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil, semua yang terjadi di muka bumi ini, di alam raya ini, semuanya dikuasai oleh Allah, semuanya tidak lepas dari yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah ditakdir oleh Allah, hakikatnya begitu. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, "Farraghallahu minal maqadir wa umurid dunya
qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Allah itu sudah menentukan takdirnya dan segala yang akan terjadi di dunia ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alf sanah, Allah sudah tentukan itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun, 50.000 tahun yang lalu, yang lewat sebelum bumi diciptakan itu Allah sudah menentukan nanti semua yang terjadi di alam raya itu sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang terjadi di alam raya ini hakikatnya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai-sampai Nabi itu menggambarkan untuk para jomblo-jomblo. Beliau pernah berkata begini, "Lau ta'alaka Israfil wa Jibril wa Mikail wa hamalatul arsy wa ana bihim ma tazawwajta illa al-mar'ata allati kataballahu lak." Andaikan berdoa untukmu, Israfil mendoakan, Jibril mendoakan, Mikail mendoakan, malaikat-malaikat yang memikul arsy, ini malaikat-malaikat yang hebat-hebat ini. Terus wa ana bihim, dan aku juga ikut mendoakan. Maka ketahuilah wahai pemuda, sing jomblo kamu gak akan nikah kecuali sama wanita yang telah ditentukan oleh Allah. Walaupun aku dulu Jibril maafin kabeh, ya Allah beri jodoh ini cantik begini, tapi nek Allah nonton bojoku kirim gitu. Kalau nonton bojoku kritik ke saline, walaupun bayangane pas nonton jodoh bojoku rambutnya lurus, boleh-boleh bodinya kayak gitar Spanyol, sip. Tapi nek Allah nonton ini jodoh sama ini, itu sudah itu. Walaupun seluruh dunia mendoakan, bahkan walaupun aku maksudnya di sini apa? Nabi ngasih pelajaran, semua yang terjadi itu tidak lepas dari kendali takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau ada orang ngomong ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini lepas dari kendalinya Allah, lepas dari takdirnya Allah, maka omongan itu bisa menjadikan murtad. Waliyadu billahi dari Nabi pernah juga memberikan warning itu hati-hati. Nanti di akhir zaman akan ada golongan-golongan yang mereka itu nggak percaya takdir. Jadi di dunia ini yang berkuasa ya manusia, kita sendiri. Allah tidak menguasai dunia ini, kita sendiri yang menentukan hidup ini. Seakan-akan Gusti Allah itu tidak berkuasa. Kita ini namanya golongan seperti ini, golongan sesat. Sampai Nabi mengatakan likulli ummatin majus wa majusu hadhil ummah alladziina yas'umuna an la qadar. Setiap umat itu punya golongan majusi. Majusi itu penyembah api, alias orang yang enggak beriman sama Allah. Setiap generasi dari nabi-nabi itu ada golongan majusinya. Sampai umat Nabi Muhammad ini ada golongan majusinya. Nah, siapa golongan majusi itu, penyembah api itu, yang mereka sebetulnya tidak percaya sama Allah itu? Maka kata beliau, majusi umat zaman akhir, umatnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berkeyakinan nggak ada takdir. Berkeyakinan tidak ada takdir, semua itu kita yang menentukan. Ini keyakinan yang sesat. Bahkan Nabi mewarningkan, memberi bahaya, hati-hati jangan sampai punya keyakinan seperti itu. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak sekali riwayat-riwayat yang seperti itu. Intinya semua yang terjadi hakikatnya memang dari Allah semua.
Tapi kalau yang terjadi itu maksiat dosa, maka kita minta ampun kepada Allah. Walaupun hakikatnya itu kabeh untuk Gusti Allah. Saya sudah pernah gambarkan kalau tidak salah. Nih, ibarat lampu bisa nyala, mic bisa keluar suara. Ini sumbernya kan gara-gara apa? Ada aliran listrik. Nah, kalau listrik lampu tidak nyala, kipas tidak nyala, mic juga ngomong, HP juga oleh, gitu, dan seterusnya. Jadi gara-gara listrik akhirnya terjadi apa yang terjadi, manfaat apa yang manfaat. Tapi ketika listrik ini ada orang salah gunakan, listriknya gedolakan, omai kobong. Apakah dia nyalakan PLN? Oh, yang ada PLN itu, guru listriknya kamu kobong. Apakah seperti itu? Ya tidak. Salah ya kamu sendiri. Kamu menggunakan listrik tidak sesuai dengan kegunaannya. Sama. Semua di muka bumi ini semuanya nggak akan terjadi kalau tidak diberi kekuatan, tidak ditakdir, tidak diizinkan oleh Allah, nggak akan terjadi. Mau orang taat, mau orang maksiat, semuanya. Yang kecil, yang besar, semuanya. Nek gak dikei tanda kutip listrik sama Allah juga harus bisa gerak. Jenengan nggak akan bisa gerak ke sini untuk ngaji. Saya juga nggak akan bisa keluarkan satu kata pun kalau nggak ditakdir, nggak diizinkan Allah. Semuanya dari Allah, hakikatnya seperti itu. Cuma kalau yang baik kita syukur sama Allah, alhamdulillah ditakdir dari wong apik, iso taat, iso ngaji, iso sholat, iso jamaah, iso baca Quran, iso ini, iso itu. Tapi nek elek, ya aja nuduh Gusti Allah. Saya ini berbuat maksiat ditakdir dari Allah. Ini kudu karo wong mau nyalahno PLN, guru-guru listrik PLN iki omahku kobong. Nah, ini orang yang perlu dikasih pelajaran kalau seperti itu. Nah, di sini pelajarannya apa? Intisarinya apa? Semua di alam raya ini nggak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baik kita syukur, kalau terjadi kejelekan maka jangan nyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tobat, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah menegaskan lagi begini, man lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi fa ana minhu bari'un. Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir, baik berupa kebaikan ataupun yang jelek, alias semua itu baik jelek, besar kecil semuanya itu ya takdir Allah. Barang siapa nggak beriman seperti itu, nggak meyakini seperti itu, fa ana minhu bari'un, maka aku putus hubungan dengan orang yang tidak punya keyakinan seperti itu. Hati-hati. Maka di sini dikatakan oleh beliau, kalau ada orang ngomong, oh ini kejadian lepas dari takdir Allah, oh kamu jatuh itu bukan takdir dari Allah, ya gara-gara kowe ini salah, tapi enggak, takdir Allah enggak ada di sini. Nah, kalau ngomong seperti ini, ada sesuatu terjadi tanpa takdir Allah, omongan itu bisa menjadikan murtad. Kenapa? Berarti dia menyatakan Allah nggak menguasai jantungnya orang tidak. Ada sesuatu terjadi tanpa dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepas dari kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan ini menistakan kesempurnaan Allah. Allah itu sempurna, menguasai semua. Kalau dianggap enek kejadian tanpa dikuasai oleh Allah, tanpa ada takdir Allah di situ. Nah, ini berarti mengurangi, menistakan kesempurnaan Allah yang menguasai segala-galanya. Maka hati-hati dengan omongan ini. Sesuatu yang terjadi ini bukan karena takdir Allah. Omongan ini bisa murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir hadirin, Allah syahida indil anbiya, atau ada orang ngomong itu, umpama para nabi itu semua bersaksi, kesaksian mereka tidak saya terima. Maka seperti ini murtad. Kenapa? Berarti menganggap para nabi bohong. Padahal para nabi itu tidak mungkin dusta, mereka isma, dijaga oleh Allah dari maksiat. Dijaga oleh Allah, ulama sepakat kalau maksiat masih ada perbedaan pendapat, terutama dosa-dosa kecil itu masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau bohong tidak ada, semua ulama sepakat karena nabi juga bohong. Jadi kalau ada orang ngomong
umpama semua atau ada nabi yang dia bersaksi, maka aku gak percaya dengan persaksiannya. Berarti dia nuduh nabi itu bohong. Maka perkataan seperti ini bisa murtad karena nganggep ada nabi bukan bohong. Alhamdulillah ya ini bohong. Ya mungkin mau kadang-kadang ngomong sangat gede. Soal saksi ini, gak percaya, belas kamu jadi pokoknya nabi dulu, kamu gak percaya. Kalau kamu kayaknya jadi nabi dulu, belas gak percaya. Nah ini bisa murtad, walaupun umpama kok bernama para nabi, gak boleh seperti itu. Nabi itu simbol kemuliaan agama, benar dipakai ya Tuhan ada seperti itu, diusahakan seperti itu. Walaupun cuma umpama tetap tidak boleh. Karena untuk menghormati mereka atau malaikat. Kalau ngomong malaikat dari sini loh, aku nggak malaikat turun Jibril, malaikat lainnya jadi saksi bahwa dia ini nggak salah, aku nggak percaya, kok ini salah. Ngomong seperti itu, orang ngomong maka ucapan ini juga bisa menjadikan murtad karena berarti menuduh malaikat itu bisa berbohong, padahal malaikat itu adalah hamba yang tidak pernah durhaka, tidak pernah bohong. Mereka adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atau yang selanjutnya, ada orang ngomong semua umat Islam andaikan berkumpul jadi saksi, maka aku nggak percaya dengan semuanya. Semua, ya pakai kalimat semua umat Islam saya nggak percaya. Semua umat Islam yang jadi saksi, andaikan kumpul semua orang dunia gak percaya, maka ucapan ini bisa murtad. Kenapa? Karena dia menuduh semua umat Islam berbohong. Padahal Nabi sudah mengatakan di dalam hadis bahwasanya umat beliau itu innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah itu tidak mengumpulkan umatku atas kesesatan atau kedustaan. Ada riwayat la yazalu nasu min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum dhahirun. Umatnya Rasulullah ini tidak akan pernah berkumpul dalam kesesatan. Alias nopo? Umat Kanjeng Nabi Muhammad mayoritasnya itu pasti benar. Makanya disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu kelompok mayoritas terbesar dari umat Islam yang terpecah-pecah menjadi banyak golongan. Dan sekarang kan umat Islam kan pecah-pecah karena ada sempalan golongan ini, golongan yang terlalu ekstrim kanan, terlalu keras. Kalau nggak sama dengan mereka dianggap kafir, bid'ah, musyrik, tidak mau berarti Islamnya nggak sah, terlalu keras. Ada lagi yang golongan sebelah kiri terlalu lembek. Terlalu lembek, empuk, saking empuknya kalah-kalahi getok, bahkan lebih getok daripada TA1. Saking empuknya, semua agama itu sama aja. Terus kita itu bingung nggak apa-apa. Terus yang lebih penting saja semuanya masuk surga. Jangan surga. Menyembah berhala yang surga, menyembah matahari yang surga. Terus kalau jangan sampai untuk anak kalem. Ini terlalu lembek, enaknya terlalu kasar, ada yang terlalu keras, ada yang terlalu lembek. Nah kita harus mengenal Jamaah di tengah-tengah. Kita nggak keras, kita nggak lembek. Kalau urusan agama, ya urusan agama itu jelas beda. Tidak semua agama masuk surga. Nah semua agama masuk surga. Lalu bagaimana seperti apa? Nah dia kalau itu berjumpa di sana kemarin dengan sahabat. Kalau agama itu sama, kalau semua masuk surga ada, kalau sampai disuruh oleh Allah seperti itu. Tidak, itu nggak benar. Sing kiri nggak benar, sing kanan nggak benar. Maka di tengah-tengah. Ahlussunnah Jamaah ini seperti kalaban ini, seperti susu, dia berada di tengah. Kalau itu asinya, asi itu berada di tengah-tengah antara kotoran dan darah. Tengah-tengahnya keluar asi yang begitu menyehatkan untuk bayi. Asi dalam tubuh wanita diaktif oleh kotoran yang ada di perut dan tengah-tengah yang mengawasi. Nah, Ahlussunnah Jamaah itu di tengah-tengah kayak susu tadi, kayak asi tadi. Nah, di situ diterangkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ini akan menjadi mayoritas kebanyakan umat Nabi Muhammad itu Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman Nabi sampai zaman sekarang.
Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok yang nggak mungkin dusta, yang nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Nah, kalau ada orang ngomong kelompok umat Islam, semua umat Islam ini dengan jadi saksi aku nggak percaya, mereka bohong. Maka perkataan ini bisa murtad. Kenapa? Karena dia berarti tidak percaya dengan jaminan Allah, jaminan Rasulullah, jaminan Allah itu menjamin umat Islam mayoritas yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya akidahnya yang tadi itu meyakini takdir dan seterusnya. Mereka itu berada dalam kebenaran, tidak bohong, ajarannya benar. Nah, kalau ada orang ngomong semua umat Islam andaikan jadi saksi aku nggak percaya, maka omongan ini bisa menjadikan murtad karena dia menuduh umat Rasulullah Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berdosa. Beda kalau ada orang ngomong sebagian wong Islam jadi saksi aku nggak percaya, tidak apa-apa ini. Yang jadi masalah itu dia ngomong semua umat Islam andaikan jadi saksi loh nggak percaya. Nah ini murtad karena menuduh semua umat Islam bohong. Tapi sebagian umat Islam jadi saksi saya nggak percaya, nggak apa-apa. Karena sebagian yang jadi murtad itu seluruhnya. Kenapa? Karena berarti dia nggak percaya dengan jaminan Allah tadi, jaminan Rasulullah bahwasanya umat Nabi itu ada dalam kebenaran, umat Nabi itu yang mayoritas ini tidak berada dalam kedustaan. Nah, seperti itu. Nah, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala